Saudaraku, saya tidak panjang lebarkan, mari kita buka kitab kita di dalam Mazmur 130 ayat yang pertama. Firman Tuhan dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Ini ada seruan dari dalam kesusahan, itu mengambil pedekuk dalam firman Tuhan pada saat ini. Tetapi saya percaya Tuhan adalah tempat perlindungan. Walaupun kita ada di dalam jurang yang dalam itu adalah merupakan sama dengan masalah, persoalan, cobaan, ujian, penyakit, ketakutan, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mendorong kepada kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan, apapun keadaan kita, apalagi saat-saat ini dalam keadaan ketakutan, ya, karena menghadapi wabah yang sedang merajalela di Indonesia ini, namun kita harus terus berseru kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita melihat firman Tuhan di sini dikatakan, kalau kita sedang terasa tertekan jiwa kita, gelisah hati kita, ingat, kita harus menyadari, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus berseru kepada Tuhan, sebab disitulah Tuhan pasti akan menolong kita. Karena itulah jangan kita segan, jangan kita ragu-ragu, untuk kita selalu berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita bisa pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, layak kita juga dapat menyanyi, memuji Tuhan dengan puji-pujian. Jangan sampai kita lewati hari-hari cuman hanya sekedar berdiam diri, tetapi biar kita dapat memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan bukan itu saja, tetapi ada hak yang istimewa buat kita dan Tuhan pasti akan mendengar. Kita melihat ada contoh Daud. Ada contoh, bukan Daud, Daniel dalam gua singa. Secara manusia, siapa sih yang mau ada di dalam gua singa? Ya, pasti semua tidak mau, karena kita tahu binatang yang sangat luas, ya. Tetapi Daniel dia berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan, sebab hidup Daniel berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan lindungi dari cakar singa. Puji Tuhan. Demikian juga kita lihat Yunus ada di perut ikan. Bayangkan namanya di perut ikan. Saudara sudah tahu, apalagi kalau kita sebagai ibu-ibu, kaum wanita, kita sudah tahu bagaimana itu di dalam perut ikan. Gelap, ya, kotor, bau, dan lain sebagainya. Bayangkan Yunus ada di perut ikan. Karena apa? Yunus menghindari dari panggilan daripada Tuhan. Sebab itu jangan hindari, kalau Tuhan sudah memanggil kita, mari kita mau setia kepada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini masih terhindar, masih terhalang, ya, tetapi biarlah kita juga di rumah kita bisa kita dapat memuji-muji Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa baca firman Tuhan, ya. Biarlah kita juga dapat kemenangan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ratapan ratapan 3 ayat 55. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Kita lihat secara manusia Yunus, ya, dari perut ikan, bayangkan sama dengan lubang, ya, di dasar lubang yang dalam, bayangkan. Tetapi karena dia berseru kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia bertobat, dia mau berbalik kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah utus, dia mau kembali kepada jalannya Tuhan. Karena itu Yunus terhindar, ya,
Yunus dapat keluar dari mulut ikan, ya, puji Tuhan. Karena itulah kewajiban dan kepentingan kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Sikap itulah cara yang paling bagus. Karena itulah firman Tuhan juga mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-40, kita baca ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Puji Tuhan. Kita lihat di sini. Yunus dia berseru-seru meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan apa dikatakan? Teriaknya dia minta tolong. Dan apa yang terjadi? Allah sendiri mengangkat Yunus dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Luar biasa. Jadi Tuhan tidak buang di dalam laut, ya. Yunus dia dibuang di pantai. Coba bayangkan kalau Yunus saat itu dikeluarkan di laut, ya pasti dimakan lagi ikan. Tapi puji Tuhan, Yunus terhindar dari hal kesukaran, dari hal kesusahan, sehingga Yunus dapat mengalami sukacita. Karena itulah saya percaya itulah cara yang paling berhasil untuk kita selalu berdoa. Coba di dalam Kolose juga mengatakan, pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Firman Tuhan jelas dikatakan untuk kita berdoa dengan tekun. Kalau orang berdoa dengan tekun itu bukan hanya sekali berdoa, tapi berulang-ulang kita berdoa kepada Tuhan. Sebab kita lihat firman Tuhan, berjaga-jagalah. Kita harus berjaga, ya. Harus siaga. Sebab dikatakan sambil mengucap syukur. Jadi kita juga jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui pujian, ya. Melalui apa saja yang kita bisa perbuat bagi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebab kita lihat doa adalah napas hidup bagi orang yang percaya. Sebab melalui ketekunan dalam berdoa, maka Tuhan akan membawa hidup kita kepada perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dinyatakan dalam hidup kita dengan kerendahan hati. Sebab itulah tetap kita nggak boleh jangan sombong, ya. Tetap kita menyerah saja kepada Tuhan, berpada dengan apa yang ada di dalam hidup kita, ya. Dan kita mohon kepada Tuhan, dan melalui ketekunan di dalam doa, maka kita melihat bagaimana juga membuat hidup jadi kuat menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Karena melalui doa Tuhan akan bekerja, bertindak di dalam kita. Di dalam Amsal dikatakan oleh firman Tuhan, Amsal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan, lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu? Oh, salah saya baca. Amsal 8, maaf, ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Firman Tuhan kita sudah mengatakan tadi, kita belajar untuk bersyukur dengan apa saja yang kita lakukan, dengan apa saja kita akan perbuat. Sebab firman Tuhan, Allah mengasihi orang yang mengasihi aku. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita mau mengasihi Tuhan. Jangan kita asal-asalan mengasihi Tuhan, ya. Sebab firman Tuhan dikatakan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita. Dan orang yang tekun mencari aku, ya itulah kita harus setia, harus sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Maka firman Tuhan, maka kita akan ketemu dengan Tuhan,
ya, dikatakan kita akan mendapatkan Tuhan. Haleluya. Sebab itulah firman Tuhan sekali lagi, dengan tekun berdoa maka Tuhan akan bertindak membarui hidup kita dengan kuat, karena Roh Kudus yang akan selalu memberikan urapan baru kepada kita. Saya percaya kalau ada urapan baru, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, akan kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Lalu kita buka lagi di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Biarlah kita mau kuat, ya. Banyak pantangan, banyak rintangan, banyak ketakutan, banyak kesusahan, banyak penderitaan dan lain sebagainya. Apalagi kita harus tinggal di rumah. Waduh, rasanya nggak enak banget, ya. Tetapi ingat firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu kuat. Haleluya. Belajar untuk bertahan, belajar untuk kuat, ya, supaya Tuhan memberikan kekuatan kuasa daripada Allah. Roh Kudus yang akan memberikan kehidupan kita. Asal jangan kita jadi lemah, jangan kita jadi mundur, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Tapi mari dekatkan diri kita kepada Tuhan, dan pasti Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Firman Tuhan juga dikatakan di dalam Mazmur 94 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Benar dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan yang akan membentengi kita, Tuhan yang akan memagari kita, sebab Tuhan adalah kota benteng. Kalau kita dibentengi oleh Allah, tidak ada hal yang dapat mengganggu kehidupan kita, tidak ada yang dapat mau merusak kehidupan kita, asal kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan jelas di sini dikatakan, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ada gunung batu, ada Tuhan Yesus yang melindungi kita, yang memperhatikan kita, yang melawati kita, sehingga kita dapat rasakan ketenangan yang daripada Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur, karena kita mempunyai Tuhan yang baik. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-5. Puji Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kebahagiaan bagi kita, asal kita benar-benar menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Puji Tuhan, jangan kita mau diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini, tetapi mari kita tetap berharap kepada, percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah pada sore hari ini saya percaya kita sudah mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang di bawah kaki Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberikan kami semangat kembali untuk kami benar-benar berharap kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, sebab Engkaulah batu, kota benteng yang memagari, yang memelihara hidup kita, yang menolong perjalanan hidup kita, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu hidup kita. Karena itu Tuhan, walaupun bukan sedikit masalah, persoalan, cobaan yang kami hadapi, namun satu perkara, kalau kami datang kepadamu, kalau kami percaya kepadamu, kalau kami berlindung kepadamu, kalau kami memohon pertolongan kepadamu, disitulah kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi-pribadi kami.
supaya kami boleh dibekali dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, kami dapat kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.